Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Didik Prabowo. Pada tutorial kali ini saya ingin membahas atau melanjutkan mengenai tutorial pemrograman Laravel. Sebelumnya kita udah bahas mengenai membuat layout master menggunakan blade template, namun belum bersifat secara dinamis. Maksudnya secara dinamis itu bisa berubah-ubah salah satu komponen atau konten atau suatu layout tertentu. Oke, pada tahap ini saya ingin membuat di bagian konten ini menjadi dinamis. Caranya gimana? Sebelumnya silakan buka text editor masing-masing. Saya close semua. Kemudian saya ingin membuat suatu halaman satu lagi dengan nama di luar views. Namanya about.blade.php. Kemudian saya buat lagi, saya beri nama dulu H3 about. Saya pengen mengambil dummy text menggunakan lorem ipsum biar ada isinya. Saya kopikan ini sampai ditaruh di sini. Kemudian saya buat satu lagi dengan nama kontak blade.php. Saya beri nama lagi contak. Kemudian saya bikin elemen P. Saya ambil dummy text lagi dari sini. Sudah. Kalau sudah, saya ingin memanggil kategori, mau mengambil about sama kontak. Sebelumnya teman-teman silakan buka rootsnya web. Saya bikin baru, kopikan saja ini, paste, beri nama about nama templatenya view. Kemudian buat satu lagi dengan nama kontak, ini juga kontak. Setelah itu mari kita akses terlebih dahulu. Tadi Yurinya kontak. Nah, muncul kontak. Terus bagaimana cara biar halaman kontak ini tampil di pertengahan di konten tadi? Caranya silakan pergi ke halaman layout lagi, template. Kemudian di bagian yang ingin dibikin dinamis, silakan teman-teman buat yield, misalnya konten. Maksudnya yield konten ini, yield merupakan kita mendefinisikan yang mau diambil itu dengan nama apa, yang mau dipasangin konten itu dengan nama apa. Kita definisikan dengan yield, kemudian namanya konten ini terserah, bebas teman-teman mau ganti apa. Terus bagaimana cara memanggil template ini dari kontak? Caranya buka kontak atau bot salah satu dulu. Saya membuka bot, di atas ketikan extend ini apa? Kita mengambil layout utama. Nama layoutnya itu apa? Template. Udah. Kalau udah, jangan lupa di bawahnya juga dikasih n seperti ini.
Coba kalau saya akses about, nah pasti akan terjadi error. Kenapa error? Kita belum masang di mana kontennya dipasang. Nah, tadi kan kita menggunakan yield konten, jadi kita masukkan di dalam elemen konten. Caranya add section, nama sectionnya apa, nama yieldnya tadi konten, kemudian di bawahnya and section. Kita rapikan dulu seperti itu, refresh lagi. Nah, otomatis akan di atas. Ini ada n, ini apa? Oh, tidak perlu pakai ini. Coba kasih show. Buka lagi. Udah. Kita buka di halaman kontak. Nah, masih seperti itu. Gimana caranya biar sama? Nah, caranya sama, kopikan keduanya ini, masukkan di kontak, rapikan dulu, kasih tab biar lebih rapi. Kemudian di bawahnya juga dipastikan penutupnya. Sudah seperti itu. Sekarang kita sudah berhasil memunculkan layout secara dinamis. Nah, di bagian header ini saya ingin ganti menggunakan sebuah link. Caranya saya ingin membuat link menggunakan bootstrap. Buka bootstrapnya, tidak perlu, pakai button aja. Kembali ke Sublime, di header saya isi menggunakan menu button href. Nah, ini merupakan kita akan mengarahkan kemana gitu. Kita kan udah buat root, ada dua, about sama kontak. Nah, sekarang kita akan mengarahkan ke link tersebut. Caranya ketika kita menggunakan Laravel, bisa menggunakan ini URL. Nama routingnya apa? Nama routingnya misalnya about. Seperti itu. Kalau udah kayak gini, coba kita tes dulu. Tidak muncul soalnya di belakang belum diberi keterangan about. Kita refresh dulu, klik about, akan ke halaman about. Ini salah satu contoh. Nah, ada lagi menggunakan tidak menggunakan URL, namun langsung ke routing, nama routingnya langsung. Seperti itu. Refresh, maksudnya simpan, buka file yang tadi, refresh, klik yang bagian ini about, hasilnya sama. Kemudian ada lagi cara penulisan yang berbeda, yaitu URL titik 2 tuh. Kita refresh dulu. Nah, sudah. Kalau sudah, kita juga bisa memberikan seperti ini. Ini apa? Itu merupakan alias bot bots. Coba bots. Coba kita simpan, di refresh dulu apa yang terjadi. Nah, jadi about ini merupakan sebuah alias. Nah, about ini berasal dari data array ini. Misalnya di belakang sini saya kasih name about. Coba kita buka lagi, refresh, klik bagian about. Nah, pasti akan terjadi error. Kenapa bisa terjadi error? Karena sebentar, tadi saya di URL mana? Bot,
klik salah satu dulu, about, kemudian ini about, kita hapus yang depannya, kita enter. Nah, dia nggak bisa. Kalau kita menggunakan about di sini dan kita hapus, kita buka lagi, kita kembali ke about, klik bagian about. Nah, error. Untuk membuat link ini teman-teman bisa lebih lengkapnya di dokumentasinya Laravel bagian root. Kembali ke basic, root, dan Ctrl F, ketikkan name. Nah, seperti itu cara penulisannya. Gimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya, sebentar saya cek dulu. Name. Oh, ini gini caranya, URL saja, nggak usah URL tuh, URL di sini about, balikan seperti tadi, about, isinya about apa, about, simpan, kembali ke project kita, refresh, back dulu, refresh, klik about. Sama dengan, coba sebentar, ada yang coba cek dokumentasinya. Welcome Taylor name. Kita cek di bawah, name. Nah, ini mohon maaf ya, bener ini name root profile. Caranya seperti itu, bukan pakai URL, melainkan menggunakan route about. Kita cek dulu. Di bawahnya ada keterangan juga menggunakan inspect root group. Kita refresh dulu, klik about. Nah, arahnya about sama. Jadi ketika kita menuliskan route about, dia konsepnya dia memanggil name yang ada di root dengan nama about, seperti itu. About sendiri itu menggunakan method get, memanggil dengan pemanggilan dengan nama about ke about gitu. Nah, jadi walaupun kita tulis about pakai s, hasilnya di link tetap about, soalnya di name tadi namanya about. Nah, ini kan namanya about, kemudian di headernya about sendiri memiliki root dengan URL about. Nah, seperti itu. Udah, saya ingin menggunakan salah satu saja yang atas, bikin lagi. Ini buat kontak. Saya ingin memberikan kelas dari Bootstrap. Kalau teman-teman mau lihat tentang kelasnya Bootstrap, silakan baca dokumentasinya Bootstrap, tapi ini bersifat opsional biar tampilannya lebih menarik saja. btn primary ini dengan warna biru, kopikan, paste. Yang satu namanya kontak, kemudian buka browsernya, refresh lagi. Nah, coba klik about dan kontak. Nah, akan berubah di halaman kontennya saja. Sebenarnya kita tidak hanya bisa mengubah satu, tapi bisa membuat section lebih dari satu. Caranya, kembali ke template. Ya, saya ingin mengubah title ini menjadi dinamis. Caranya yield sama
title. Setelah itu kembali ke about, bikin lagi add section, namanya apa, title. Kemudian end section, saya beri nama title. Kopikan saja, saya pindah ke kontak, ini namanya kontak. Save, kembali ke browser, refresh, namanya title. Sebentar, oh ini tadi masih title, harusnya about. Simpan, kembali ke browser lagi, refresh lagi, akan jadi about. Ketika kita klik kontak akan menjadi kontak. Nah, kita membuat layout master dinamis sudah selesai. Untuk menggunakan ini biasanya sangat banyak digunakan di berbagai kebutuhan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai slot dan komponen pada Laravel. Oke, tutorial mengenai penggunaan master layout dinamis cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton.